Guys, drama besar lagi-lagi menghampiri Real Madrid. Rodrigo Goes, salah satu bintang lini depan mereka, mulai mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya. Dan keputusan ini bukan tanpa alasan. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Musim depan, Real Madrid bakal mengalami perubahan besar. Xabi Alonso kabarnya akan menerapkan sistem permainan baru yang hanya mengandalkan dua penyerang utama. Sayangnya, Rodrigo tidak mendapat jaminan sebagai starter di skema ini. Parahnya lagi, sinyal peringatan sudah muncul sejak Piala Dunia antar klub. Rodrigo hanya dapat menit bermain yang sangat minim. Padahal ini adalah panggung internasional yang biasanya jadi etalase utama bagi pemain besar. Melihat situasi ini, Rodrigo mulai buka pintu untuk kemungkinan hengkang dari Santiago Bernabeu. Dan guys, begitu kabar ini mencuat, klub-klub Premier League langsung waspada. Liverpool dan Arsenal disebut sebagai dua kandidat terkuat yang tertarik merekrutnya. Mereka melihat Rodrigo sebagai tambahan penting untuk lini depan musim depan. Tapi di balik semua itu, ada satu klub yang langsung ditolak mentah-mentah, Tottenham Hotspur. Menurut laporan jurnalis Santi Auna, Rodrigo tidak tertarik sama sekali pindah ke Spurs. Alasannya jelas, Rodrigo merasa Tottenham belum berada di level klub elit dan tidak rutin meraih trofi. Ia gak mau buang waktu untuk proyek yang tidak sesuai dengan ambisinya sebagai pemain top Eropa. Sampai saat ini, belum ada negosiasi resmi antara Madrid dan Spurs. Tapi sinyalnya jelas, Rodrigo hanya ingin gabung ke klub besar. Itulah kenapa Liverpool dan Arsenal jadi favorit. Dua klub ini dianggap punya proyek yang solid, pelatih yang jelas arahannya, dan kesempatan juara yang realistis. Rodrigo akan memilih klub yang benar-benar cocok dengan visinya, bukan sekadar pelarian dari bangku cadangan. Namun, meskipun Rodrigo sudah mulai buka diri, Real Madrid belum sepenuhnya terbuka untuk melepasnya. Mereka masih menimbang situasi, terutama karena musim panas ini penuh tekanan keuangan. Dan inilah momen pentingnya. Guys, menurut laporan dari media AS, Real Madrid kini bersedia menerima tawaran yang lebih rendah dari harga sebelumnya, yaitu 77 juta pound atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Artinya, mereka siap negosiasi kalau ada klub yang serius, terutama dari Premier League atau raksasa Eropa lain. Langkah ini bukan tanpa alasan. Madrid butuh tambahan dana untuk memperkuat sektor pertahanan dan lini tengah. Di sisi lain, mereka juga khawatir nilai pasar Rodrigo bakal terus menurun kalau performanya nggak kunjung membaik. Dan faktanya, musim lalu Rodrigo menutup 11 pertandingan terakhir di La Liga tanpa satupun gol atau assist. Ini jelas jadi pertimbangan besar bagi klub untuk cepat ambil keputusan sebelum terlambat. Sinyal penurunan harga ini sempat menarik perhatian Arsenal dan Liverpool, dua klub yang sebelumnya terus memantau Rodrigo. Tapi guys, kabarnya sekarang keduanya mulai alihkan fokus ke target lain. Apakah mereka menunggu harga turun lebih dalam? Atau benar-benar lepas minat? Saga transfer Rodrigo ini jelas belum berakhir. Tapi satu hal pasti, Real Madrid ada di persimpangan besar. Kalau mereka terlalu lama menahan, mereka bisa rugi besar, baik secara finansial maupun strategi jangka panjang. Jadi guys, sekarang tinggal tunggu waktu. Apakah Liverpool atau Arsenal akan bergerak cepat? Atau justru muncul klub kejutan yang berani ambil risiko? Dan, apakah Real Madrid siap melepas Rodrigo sebelum nilai jualnya benar-benar jatuh? Tapi tunggu dulu. Guys, di tengah panasnya rumor transfer dan Real Madrid yang katanya mulai galau soal harga Rodrigo, muncul satu komentar yang cukup bikin dahi berkerut. Trent Arnold sebut Rashford sebelum El Clasico. Ini sindiran buat Real Madrid, bukan kaleng-kaleng. Ucapan itu langsung memancing spekulasi dan kayaknya bukan sekadar selip lidah. Nah guys, ini bukan gosip receh. Karena dua pemain ini punya sejarah, punya luka. Dan sekarang, mereka ketemu lagi di panggung terbesar, El Clasico. Jadi gini, menjelang laga Real Madrid versus Barcelona musim ini, tiba-tiba Alexander-Arnold buka suara soal Rashford. Padahal mereka sekarang ada di dua kubu musuh bebuyutan, Trent di Real Madrid, Rashford di Barcelona. Gila kan? Tapi guys, sebelum kita bahas isi komentarnya, lu harus tahu dulu situasinya. Rashford kan musim ini cabut dari Manchester United dan gabung Barcelona. Statusnya masih pinjaman, tapi bisa jadi permanen kalau performa oke. Dan guys, debutnya langsung bikin geger. Tampil lawan Vissel Kobe, main 33 menit, viral pula, dia main di kiri, nunjukin kalau masih punya energi dan kualitas. Tapi, beneran bisa nyetel gak sih sama gaya main Hansi Flick? Nah, ini yang masih jadi tanda tanya, tapi tunggu dulu guys,
balik lagi ke tren. Di wawancara barunya, dia gak asal nyebut Rashford, dia bilang gini, Rashford itu salah satu lawan paling berat dalam karir saya. Gue pernah ngeremehin dia, dan itu jadi pelajaran besar. Gila gak tuh? Dia bahkan bilang itu momen terburuk dia waktu di Liverpool dulu. Sekarang dia satu tim sama Bellingham, main di Real Madrid, dan bakal ketemu Rashford lagi di El Clasico. Drama banget gak sih? Tapi guys, yang lebih mind-blowing lagi adalah sindiran halusnya. Trent bilang, Rashford itu susah dihentikan, dia punya banyak senjata. Tapi itu bukan tugas satu orang, itu kerja tim. Nah lo, maksudnya apa nih? Apakah dia mau bilang Rashford masih ancaman serius meski performanya lagi naik turun? Atau ini kode buat teman-teman barunya di Real Madrid supaya waspada? Tunggu dulu guys, masih ada yang lebih bikin merinding. El Clasico pertama musim ini bakal digelar 26 Oktober nanti. Kalau semua pemain fit, Rashford bakal turun di Camp Nou, lawan Trent langsung. Lo bayangin aja, dua pemain Inggris, pernah rival di Premier League, sekarang bentrok di El Clasico, dan guess. Yang satu nyebut nama yang lain, padahal belum tentu ketemu. Kok bisa? Apakah ini bentuk sindiran? Atau cuma nostalgia? Apakah Rashford bakal balas komentar itu dengan performa di lapangan? Akhirnya pertanyaan gue cuma satu, guess, lo tim siapa nih? Tim Trent yang sekarang jaga Real Madrid? Atau tim Rashford yang lagi cari harapan baru di Barcelona? Tulis pendapat lo di komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini karena kita bakal bahas El Clasico dengan sudut pandang yang beda. Tapi guys, tunggu dulu, karena setelah ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin geger juga. Bayangin, Real Madrid bisa dapat duit lebih dari 100 miliar cuma dari jual satu pemain muda. Dan lo tahu gak? Ada hubungannya juga sama perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Gimana bisa nyambung? Nah, ini yang harus lo simak. Ini soal sistem. Dan ini bisa jadi jawaban buat masa depan sepak bola kita. Real Madrid barusan dapat duit 105 miliar rupiah cuma dari jual pemain muda yang bahkan belum jadi bintang. Namanya Chema Andres. Mungkin banyak dari kalian belum pernah dengar namanya. Tapi guys, pemain ini bukan pemain utama, belum terkenal, bahkan belum sempat jadi sorotan media seperti Arda Güler atau Endrick. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.